Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umat yang senantiasa istiqamah di dalam menempuh jejak beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam, yang mana pada pekan yang telah lalu kita telah memasuki hadis yang keempat dari kitab Umdatul Ahkam. Dan untuk malam ini kita lanjutkan hadis nomor yang kelima, al-hadisul khamis. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yabulanna ahadukum fil ma'i da'im alladhi la yajri thumma yaghtasilu minhu. Wa li Muslim la yaghtasil ahadukum fil ma'i da'im wa huwa junubun. Di sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladzi la yajri. Benar-benar jangan ada seorang pun di antara kalian kencing di dalam air yang diam, yang mana air itu tidak bisa mengalir. Tsumma yaghtasilu minhu, kemudian dia mandi dari air tersebut. Dalam riwayat Imam Muslim, la yaghtasil ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junubun. Jangan ada seorang pun di antara kalian mandi di dalam air yang diam sedangkan dia dalam keadaan junub. Gharibul hadis, la yabulanna la nahyah wal fi'lu mahzumul mahalli biha. Ya, la nahyah, yang la itu menjazmkan fi'il. Ya, sehingga la yabul. Wa hurika bil fathil litisali binuni taukid sakilah. Kemudian lamnya ini yang awalnya disukun la yabul, kemudian di fathah karena dia bergandengan dengan nun taukid as-sakilah. Maka terjemahnya benar-benar jangan ada seorang pun, ini taukid, penguatan. Alladzi la yajri tafsirul lida'im wa huwal mustaqiru fi makanihi kal ghudran fil bariyah awil mawarid. Ya, sedangkan sabda Nabi alladzi la yajri ini adalah tafsir dari sabda Nabi ad-da'im. Ya, fil ma'id da'im la yajri wa huwal mustaqiru fi makanihi, yang diam pada tempatnya, yang tidak bisa mengalir. Kal ghudran, seperti rawa, ya. Kalau bahasa kita belumbang, wal mawarid, ya. Ghudran ini adalah belumbang yang ada di padang pasir, sedangkan kita ini yang bukan padang pasir, mawarid. Ya. Tsumma yaghtasilu minhu bi raf'il fi'li 'alal mashhur. Ya, tsumma yaghtasilu. Bukan yaghtasila, tapi yaghtasilu karena dia marfu. Wal jumlatu khabar mubtada taqdiru huwa yaghtasilu minhu. Ya, jumlah kalimat yaghtasilu minhu ini adalah khobar, mubtada'nya makhdhuf takdir huwa, wa huwa yaghtasilu minhu, thumma huwa yaghtasilu minhu. Demikian asalnya. Wa jumlatul mubtada' wal khobar mahallul jazm atfan ala la yabulanna. Kemudian kalimat wa huwa yaghtasilu minhu, ya, ini adalah fi mahal jazm karena dia ataf pada la yabulanna dengan yakni huruf ataf tsumma. La yaghtasil mahzumun lafdhan bil lam nahiyah. Kemudian hadis riwayat Muslim,
la yaghtasil dengan disukun lamnya, dia ini jazm karena ada la nahiyah. Jangan ada seorang pun di antara kalian mandi. Wa huwa junubun al jumlah fi maudhin nasab alal hal, ya. Wa huwa junubun, sedangkan dia dalam keadaan, karena dia adalah sebagai hal, ya. Jangan ada seorang pun di antara kalian mandi di dalam air yang diam sedangkan dia dalam keadaan junub. Demikian. Al-makna al-ijmali, makna secara global di hadis ini, nahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 'alal baul fil ma'id daim alladzi la yajri kal khazanat was saharit wal ghudran fil falawat wal mawarid allati yastaqi minhan nasu li alla yulawlisaha alaihim wa yukriha. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita sebagai seorang muslim, kita dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kencing di dalam air yang diam. La yajri, yang dia ini tidak bisa mengalir, seperti penampungan air, ya, ataupun tandon air, lumbang, rawa, ya. Allati yastaqi minhan nasu, yang mana air ini dimanfaatkan untuk manusia. Apa tujuannya? Li alla yulawwisaha alaihim wa yukriha, ya, supaya tidak mengotorkan air tersebut sekaligus tidak menyebabkan manusia benci untuk menggunakan air tersebut. Ketika sudah kotor, apalagi manusia tidak mau menggunakannya, maka air yang banyak itu akan mubadzir, ya, yang awalnya bisa digunakan karena sebab, ya, kita kencing di situ sehingga manusia tidak mau memanfaatkannya, ya, untuk cuci nggak mau, apalagi untuk yang lainnya, maka air yang begitu banyaknya akan menjadi mubadzir. Wali anna hadil fadalatil qadarata sababun fi intisharil amradil fattakah, disebabkan, ya, dengan kita ini kencing di tempat air yang diam ini, sababun fi intisharil amradil fattakah, ini akan menyebarnya penyakit-penyakit yang berbahaya, ya. Mungkin yang yang kencing di situ punya penyakit, ya, penyakit macam-macam, ini akan mengefek pada yang lainnya, ya. Makanya kadang-kadang orang itu sakit, ya, bisa dideteksi dengan air kencingnya, dengan darahnya dan macam-macam, menunjukkan air seni yang keluar, ya, ini akan bercampur dengan air, padahal air seni itu mengandung banyak penyakit, sehingga akan membahayakan saudara kita kaum muslimin, ya. Nabi sadaqan la darara wa la dirara, jangan ada seorang pun muslim membahayakan saudaranya ataupun seorang muslim saling membahayakan saudaranya. Kalau membahayakan saudaranya dari satu orang kepada yang lain, kalau saling, kedua dia saling memberikan bahaya. Keduanya diharamkan dalam syar'i. Fa in kana al-ma'u jariyan fala ba'sa min al-iqtisal fi wa tabawul ma anna al-ahsan tajnibuhu al-bawla li adamil fa'idah fi dhalik wa khasyatat talwis wa dharal ghair. Adapun ketika airnya bisa mengalir seperti sungai, ya, atau parit yang walaupun kecil kadang-kadang airnya juga santer itu, maka fala ba'sa minal iktisal fi, boleh kita mandi di situ walaupun kita dalam keadaan junub. Wa tabawul, bahkan juga kencing di situ, ya, selama tidak membahayakan. Ma'annal ahsan tasnibuhul baula, tapi yang lebih baik dihindari, ya. Ya, kalau sini yang buang yang sana yang bahkan terima itu nanti marah-marah, ya. Li adamil faidah min dzalik wa khasyatat talwis wa dharar ghair, ya, karena enggak ada faidahnya sekaligus khawatir akan menyebabkan kotornya air tersebut ataupun membahayakan orang lain. Jadi Islam ini Masya Allah luar biasa. Dalam hal yang kecil saja diajarkan dalam Islam, ya, cara buang hajat, di mana tempat kita harus buang hajat, termasuk kita dilarang buang hajat, ya, baik kencing ataupun apalagi buang air besar di tempat-tempat di situ yang dimanfaatkan oleh manusia, khawatir nanti membahayakan mereka ataupun menyebabkan mereka tidak mau memanfaatkan air tersebut. Ikhtilaful ulama,
Ada perbedaan di kalangan ulama, ihtalafal ulama'u hal annahyu lit tahrim awil karahiyah. Ya, apakah larangan Nabi la yabulanna hadukum fil ma'id daim? Ya, ini larangan lit tahrim, haram, atau lit tanzih, hukumnya makruh. Ya, kalau kita lihat siyakul kalamnya, susunan kalimatnya, ya, la yabulanna ini pakai nun taukid sakilah, memberikan penekanan yang sangat-sangat, ya, maka lebih cenderung pada haramnya bukan makruhnya. Tapi kalau hanya la yabul atau la yaghtasil, ini lana ya biasa, bisa makruh bisa haram. Tapi kalau dari la yabulanna dengan nun taukid sakilah, ini penekannya lebih kepada haram bukan makruh. Ini kita lihat dari siyakul kalamnya. Fadzhabal Malikiyah, berpendapat Malikiyah ila anu makruhun. Dalam mazhab Imam Malik Ibni Anas, ya, kencing di air yang diam itu hukumnya makruh. Artinya la di sini la nayah li tanzih, bukan li tahrim. Wa dzhabal Hanabilah wa Dzahiriyah ila anu li tahrim. Adapun dalam mazhab Imam Ahmad Ibni Hanbal dan Imam Daud Al-Zahiri, larangan ini li tahrim, haram, tidak boleh kita kencing di dalam air yang diam. Ya, mungkin kita punya kolam kecil, kencing di situ nggak boleh. Ya, khawatirnya nanti nggak bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Wa dzaba ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan ila annahu muharramun fil qalil wa makruhun fil katsir. Kalau sedikit maka hukumnya haram, kalau banyak hukumnya makruh. Berapa ukuran sedikit? Ya, mereka mengatakan sedikit itu ketika kurang dari 2 kulah. Ya, sedikit itu adalah kurang dari 2 kulah. Kemudian berapa ukuran kulah? Ini pun terjadi perdebatan yang sangat sedikit di kalangan para ulama. Ya, kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah yang pojok sini digerakkan, sana ikut gerak, itu baru 2 kulah. Kalau masih gerak maka belum 2 kulah. Hanya saja 2 kulah ini adalah, kalau disebutkan dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar, Anda bisa lihat dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar, ya, ukuran 2 kulah, yakni kira-kira sekitar 500 sekian liter. Ya, nanti bisa dilihat lagi, ya. Antum bisa lihat dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar juz yang pertama, ya, berkaitan dengan kulatain itu. Wa dhahirun nahyi at-tahrim fil qalil wal kasir. Tapi zahir dari larangan adalah haram, baik sedikit ataupun banyaknya. Lakin yukhassu min dzalikal miyahul mustabharah bi ittifaqil ulama. Hanya saja ketika air yang sangat melimpah, contoh danau, contoh laut, ya, maka ulama sepakat tidak masalah, tidak mengapa, ya, baik buang air kecil ataupun buang air besar, ya. Air yang melimpah, mungkin kolam yang sangat besar, maka melimpah, maka boleh di situ, ya, selama tidak membahayakan yang lainnya atau membuat benci yang lainnya. Wahtalafu fil ma'il ladzi bila fihi hal huwa baqin ala tuhuriyati aw tanajjus. Ya. Kemudian perbedaan yang kedua, ikhtilaf yang kedua, air yang sedikit, ya, atau air yang banyak ini ketika terkena najis, apakah dia menjadi najis atau tetap dalam keadaan suci? Ya. Kalau tadi perbedaan ulama masalah haram ataupun makruhnya, insyaallah yang rajih adalah haram, bukan makruh. Ya. Yang kedua, mereka berbeda pendapat, air yang dikencingi ini apakah tetap suci atau sudah menjadi najis. Fa in kana mutaghayyiran bin najasah fal ijma' munaqidun ala najasatihi qalilan kana aw katsiran. Ketika air itu berubah dengan sebab najis,
Ya. Baik warnanya ataupun rasanya ataupun warnanya. Ya, rasanya, baunya ataupun warnanya. Salah satu saja berubah karena sebab najis ini, maka ijma' mengatakan air itu najis baik sedikit ataupun banyak. Walaupun sedikit, walaupun banyak, ketika terkena najis kok berubah salah satu daripada 3 sifat air, maka ijma' mengatakan najis. Ya. Wa in kana ghairu mutaghayyir bin najasah fa huwa katsirun fal ijma' aidun ala tuhuriyatihi. Adapun air yang melimpah yang tidak berubah sedikit pun dengan sebab najis itu, maka ijma' pula mengatakan air itu adalah tetap suci. Jadi kalau airnya melimpah luar biasa, kena kotoran manusia ataupun kena kencing manusia, ya, dan itu tidak merubah sifat, ya, salah satu dari 3 sifat air, maka ijma' pula mengatakan air ini adalah tidak najis. Yang menjadi perbincangan di antara mereka, wa in kana qalilan ghairu mutaghayyirin bin najasah. Ketika air itu sedikit yang terkena najis tidak berubah sifatnya, rasanya tetap, warnanya tetap, baunya juga tetap. Ya. Tapi sedikit, enggak sampai 2 kulah. Maka berpendapat sahabat Abu Hurairah, Abdullah ibn Abbas, Hasan al-Basri, Ibnu Musayyab, As-Sauri, Daud Ad-Dhairi, Malik dan juga Imam Al-Bukhari. Bahkan Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya membuat bab secara sharih tegas bahwasanya air yang sedikit ketika terkena najis enggak merubah daripada sifat airnya, maka hukumnya air adalah tetap suci. Ya. Termasuk beliau beristidlal dengan hadis yakni bid'ah, sumur bid'ah. Adapun ulama yang lain termasuk dari sahabat adalah Abdullah ibn Umar, dari kalangan tabi'in Mujahid, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Hanabilah, ila annahu tunajjasu bimujarradil mulaqatin najasah walau lam yataghayyar madama qalilan. Ya, dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad bin Hanbal, air itu ketika terkena najis, ya, walaupun tidak berubah sifatnya, selama air itu ada sedikit maka hukumnya najis. Nanti akan kita jelaskan. Hanya saja pendapat daripada mazhab Imam Abu Hanifah ataupun dalam mazhab Imam Syafi'i atau dalam mazhab Imam Ahmad ini bisa terbantahkan dengan banyak hadis. Yang pertama, dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan beliau menghasankan hadis ini. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, al-ma'u tahurun la yunajjisu syai'un. Air itu suci dan tidak bisa menajiskan sesuatu apapun. Dalam tambahan Imam Al-Baihaqi, illa ma ghalaba ala ta'mihi wa launihi wa rihi binajasatin tahdusu fihi, kecuali kalau berubah baunya atau warnanya ataupun rasanya dengan sebab najis, maka baru najis. Ya. Air itu suci, tidak bisa ternajiskan dengan sesuatu apapun kecuali ketika terkena najis, berubah salah satu daripada 3 sifatnya, baik warnanya, awalnya bening menjadi keruh misalnya, ataupun baunya, awalnya baunya enak menjadi apek misalnya, ataupun rasanya yang awalnya segel menjadi pahit misalnya. Maka dengan sebab najis merubah salah satu sifatnya, bukan langsung 3, hanya satu saja, air ini menjadi najis. Kalau tidak maka tidak. Ya. Maka dari sini pendapat yang rajih, ya, adalah pendapat yang pertama, yang menyatakan bahwasanya air walaupun sedikit, misalnya 1 bak, ya, kemudian terkena percikan najis, selama tidak merubah salah satu daripada 3 sifat air,
maka airnya suci, tohir mutohir, kecuali najis air liur anjing. Walaupun tidak berubah rasanya, tidak berubah baunya, tidak berubah warnanya, maka dia tetap najis. Hanya khusus air liur anjing. Selainnya maka tidak. Ya. Dalilnya tadi, al-ma'u tahurun la yunajjisu syai'un illa ma ghalaba ala ta'mihi wa launihi wa rihi binajasatin tahdusu fihi. Ya, air itu suci dan tidak bisa ternajiskan dengan sesuatu apapun pula kecuali terkena najis kemudian berubah salah satu dari 3 sifatnya, baik warnanya, baunya ataupun warnanya, maka dia menjadi najis. Paham insyaallah ya? Cuman mungkin saya punya kolam di depan rumah ya. Mungkin enggak pernah saya rawat berbulan-bulan sampai 5 bulan, ada daun pring, ada daun macam-macam. Air ini menjadi yang awalnya bening, awal kali saya isi bening. Karena kena daun pring, daun macam-macam sengon, menjadi hitam warnanya. Baunya pun menjadi sangat busuk. Ya, kemudian rasanya pun sangat pahit. Najis atau tidak itu? Najis atau tidak? Seluruh sifatnya berubah. Najis, alasannya? Seluruh sifat air berubah. Ada yang ngomong nggak najis? Apa? Aksantum. Air ini tidak najis. Karena yang merubah bukan sesuatu yang najis. Daun masa najis? Yang merubah bukan sesuatu yang najis. Hanya walaupun dia ini tidak najis, tidak bisa untuk mensucikan. Tohir, ghairu mutohir. Seperti dengan minum wedang kopi itu loh. Ya. Air kan putih itu. Dicampur kopi menjadi hitam. Ditambah gula menjadi manis. Wah, baunya juga bau kopi itu. Najis buatan itu? Nggak najis. Tapi walaupun dia nggak najis, tidak bisa untuk mensucikan karena sifat kemutlakan sudah hilang. Paham ya? Jadi kalau sampean minum kopi kok numplak ke baju, nggak apa-apa untuk sholat, karena tidak najis. Cuma nggak boleh sama nyidam Pak, ya. Mau wudu dengan air kopi misalnya, nggak boleh, nggak bisa. Paham maksud saya? Jadi air itu menjadi najis ketika yang merubah sesuatu yang najis, baik warnanya, rasanya ataupun baunya. Tapi kalau yang merubah bukan sesuatu yang najis, maka airnya tetap suci tapi ghairu mutahhir. Tahir ghairu mutahhir. Suci tapi enggak bisa untuk mensucikan. Bisa paham ya? Maka Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah belum mengatakan yang hak, ya. Padahal beliau ini termasuk imam besar dalam mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal, ya, Hanbali. Belum mengatakan yang hak, yang rajih adalah air ini tetap suci ketika terkena najis selain air liur anjing dan tidak merubah salah satu daripada 3 sifat airnya, baik warnanya, baunya ataupun rasanya. Wa min hadza na'lamu anna ar-raji' aidan tuhuriyatul ma'il mughtasal fihi minan najasah wa in qalla khilafan lil masyhur min madhhabina wa madhhabi Syafi'i bi anna al-ightisal yaslubu sifat at-tuhuriyah. Ya. Kata beliau, Syaikhul Basam, maka di sini kita bisa faham yang rajih, yang kuat, yang benar, ya, air yang selesai digunakan untuk, ya, membersihkan sesuatu yang najis selama tidak berubah salah satu daripada 3 sifat airnya, maka air itu tetap suci. Apalagi kalau hanya untuk cuci, ya, untuk wudu, ya, tangan kita suci, air juga suci. Maka air mustakmal itu pun juga suci. Paham maksud saya? Buktinya dalam hadis riwayat Muslim, ya, kada sahabah yaqtatiluna, ya, hampir-hampir mereka sahabat itu yaqtatiluna, saling bertengkar, saling berkelahi,
untuk berebut sisa wudu air Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi air wudu Nabi itu enggak pernah jatuh itu, ditewampani sahabat itu. Ya. Dan itu diakui oleh Nabi. Kalau itu najis, mustakmal itu najis, tentunya enggak boleh untuk yang lainnya. Ya. Bahkan dalam hadis yang lebih sharih lagi, ya, membuktikan bahwasanya air mustakmal itu tetap suci. Karena badan kita suci, air itu pun juga suci. Cuman kita nggak biasa semacam itu, karena kita turah-turah banyu, ya, lebih-lebih air. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masa ra'sahu min fadli ma'in kana biyadihi. Masya Allah. Ini hadis sangat sharih ini. Ya. Ada Nabi kita Muhammad SAW mengusap kepala itu dari sisa air setelah untuk membasuh kedua lengan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi setelah membasuh lengan kanan selesai, lengan kiri selesai, air dikoreti ini untuk mengusap kepala Nabi. Padahal mengusap kepala ruknun min arkanil wudu. Kalau itu nggak bisa digunakan, tentunya wudu Nabi batal waktu itu. Maksud saya paham? Ya kalau kita memang turah-turah air, mau wudu saja, ya, jeding hampir separuh habis sih. Kalau mandi 2 jeding bisa habis sih. Ya, sehingga kita terbiasa hura-hura masalah air. Nabi itu pernah wudu mengusap kepala, itu cukup koret-koret, ya, dari sisa air yang digunakan untuk membasuh lengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, dari Abdullah ibni Abbasin, semoga Allah meridai keduanya. Beliau mengatakan kana yaghtasilu bi fadli Maimunah. Nabi itu pernah mandi janabat dari sisa air yang telah digunakan mandi janabat istrinya Maimunah. Maksudnya gini, istrinya Maimunah, istri Nabi yang mulia Maimunah ini mandi janabat. Ya. Kalau bahasa kita ini pakai bak. Namanya orang mandi itu kan ada 10 tetes, ratusan tetes, mungkin ribuan tetes masuk kembali ke dalam bak. Sisa air ini digunakan untuk mandi janabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mustakmal nggak bisa untuk mensucikan, Nabi nggak mungkin mandi janabat dari sisa air yang telah digunakan mandi janabat istrinya yang mulia Maimunah. Paham ya? Mayukhadunal hadis, ada beberapa hukum yang bisa kita ambil dari hadis yang baru kita baca. Al-awwal an-nahyu 'anil bauli fil ma'id alladzi la yajri wa tahrimu wal aula bit tahrim at-taghawwud sawan akana qalilan aw kasiran dunal miyahil mustabharah. Ya. Dilarang kita kencing di dalam air yang diam yang tidak bisa mengalir. Dan larang ini litahrim, haram. Ya. Dan lebih haram lagi kalau bukan hanya kencing, buang besar air besar di situ. Kalau kencing diharamkan, maka buang air besar lebih diharamkan lagi. Ini kata Imam Asy-Syafi'i qiyasul aulawiyah. Ya. Kita diharamkan untuk mengatakan kepada orang tua. Kalau saja nggak boleh, apalagi membentak-bentak, apalagi memukul, apalagi yang terusnya dan seterusnya. Jadi kalau kita berkata kasar kepada orang tua saja nggak boleh, apalagi berbuat yang kasar, sampai mukul misalnya, maka lebih haram lagi. Ini namanya qiyasul aulawiyah. Kecuali kalau air yang melimpah, yang tidak ngefek pada airnya, maka hukumnya mubah. Cuman sebaiknya kita menghindari. Masa buang hajat di situ, uang kita ini dikasih rezeki oleh Allah melimpah loh. Dikasih jeding yang bagus, ya, kamar mandi yang bagus, kan dimanfaatkan itu. Ya, itu tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, an-nahyu 'anil iktisal fil ma'i da'im bil inghimas fihi
wala siyamal junubu walau lam yabul fihi kama fi riwayat Muslim. Ya, larangan untuk mandi di dalam air yang diam dengan inrimas, dengan membenamkan diri, apalagi dia dalam keadaan junub. Ya, air yang diam kemudian ini membenamkan di dalam air yang diam ini, dan lebih dilarang lagi ketika dia dalam keadaan junub. Bagaimana? Ya, yang masru' ada ayatana wala minhu tanawulan, dicidui. Ya, jadi bukan inrimas langsung nyeblung di situ. Ya, tapi kalau nyeblung di situ orang-orang nanti nggak mau memakai air tersebut, sehingga air ini menjadi mubadhir. Tapi kalau digayung, ya, ditimba, digayung, orang-orang seneng. Ya, walaupun habis dimanfaatkan orang lain pun juga siap dan senang untuk memanfaatkan air tersebut. Yang ketiga, jawazu dzalika fil ma'id jari wal ahsan istinabuhu. Ya, adapun air yang mengalir termasuk sungai, ya, maka hukumnya boleh. Ya, biasanya di desa-desa yang pelosok-pelosok itu, sungai-sungai itu MCK itu. Ya. Ya. Apa boleh? Boleh, pokok jangan sampai nampak auratnya. Ya, sana-sana sampai, masya Allah, ya, naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi suami berdosa kalau istrinya sampai MCK di kali itu. Ya. Dosa besar itu. Antum lihat dalam adabuz zifaf. Adabuz zifaf, ya. Wajib seorang suami membuatkan kamar mandi untuk istrinya di dalam rumahnya. Jangan di kamar mandi umum. Istrinya yang dia cintai kok disuruh di mandi umum. Lah nanti dikasih CCTV di situ gimana nanti? Ya. Jadi wajib ain itu. Seorang suami untuk membuatkan kamar mandi di dalam rumahnya untuk istrinya. Ya. Kalau harus di luar, maka harus betul-betul dipastikan aman daripada fitnah. Fitnah apapun sudah. Kan kadang-kadang kita ini waktu safar kan nggak mungkin pulang ke rumah, ya, harus di tempat-tempat yang disediakan, tapi harus dipastikan betul-betul aman, ya, jangan dicalculno saja, ya, harus cemburu suami itu, cuman cemburu yang positif. Araba yang keempat, an-nahyu an kulli shay'in min sa'nil adza wal i'tida, larangan dari semua hal yang di situ akan membuat, ya, menyakiti kaum muslimin atau permusuhan di antara kaum muslimin. Termasuk kencing di air yang diam itu akan menyakiti kaum muslimin. Nabi sadaqan la dharara wa la dhirara. Enggak boleh menyakiti kaum muslimin dan juga tidak boleh saling menyakiti di antara seorang muslim. Segala tidak permusuhan. Nah, usahakan al-muslim ahal muslim la yahqiru wa la yakhdhuluhu. Ya, seorang muslim itu saudara orang muslim yang lainnya. Maka jangan meremehkan orang muslim dan juga jangan membahayakan orang muslim. Wong mereka itu saudara kita kok. Maka kita tidak boleh meremehkan saudara kita muslim dan juga tidak boleh membahayakan saudara kita muslim. Kemudian dalam hadis ini sebagian lafadznya tsumma yaghtasulu minhu. Dalam lafadz yang lain tsumma yaghtasulu fihi. Ini artinya berbeda. Kalau minhu itu berarti litab'id, min litab'id artinya ya hanya dicidui. Tapi kalau fihi ini inrimas masuk di dalamnya. Ya, ini secara lughah saja. Jamaah rahimakumullah. Waktu tinggal beberapa menit, mungkin ada kita gunakan tanya jawab. Saya silakan. Nggih. Amin. Berkenaan dengan tadi disebutkan bahwa air wudhu Nabi ini dibuat rebutan oleh para sahabat. Iya. Kemudian kita di sini melihat saudara-saudara kita sebagian yang lain itu memperkebutukan wudhunya para hamba, para kiai, para ustadz yang pegang. Iya. Bagaimana kita menyikapi hal-hal yang demikian? Iya. Apakah boleh kita contoh? Apakah itu termasuk kesyirikan atau bagaimana? Iya. Amin. Jadi dalam hadis Muslim, para sahabat ini tabarruk
Kalau bahasa kita ngalap berkah. Ya, ngalap berkah dari sisa wudu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sahabat Jabir ibni Abdullah ketika sakit parah, Nabi mengambilkan sisa wudu Nabi kemudian dipercikkan di wajah sahabat Jabir ibni Abdullah, dengan izin Allah sembuh. Apakah ini bisa dikiaskan? Ya, nanti seorang kiai kalau wudu rebutan airnya, tidak boleh. Ini khususiyah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kekhususan Nabi itu. Ya. Enggak boleh. Ya. Kekhususan Nabi itu. Banyak kekhususan Nabi. Ya. Contoh, Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum." Paling banyak 4. Ya, tapi istri Nabi berapa? 11. Itu khususiyah Nabi, khusus untuk Nabi. Ya. Kalau ada wanita yang datang kepada Nabi menyodorkan diri untuk dinikahi Nabi, maka enggak perlu mahar. Ini khususnya Nabi itu. Tapi kalau ada wanita datang ke pasar, "Mas, tolong saya dinikahi," pancet pakai mahar. Enggak boleh enggak? Ya, banyak khususiyah, ya. Jadi enggak boleh dikiaskan untuk selain Nabi, dan masih banyak lagi. Monggo. Iya. 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 Ya, ada pertanyaan, bagaimana di Gresik itu wudu di Belumbang yang airnya itu warnanya sampai biru, hijau ya, hijau. Apakah boleh? Boleh. Ya. Yang merupakan bukan sesuatu yang najis, yang merubah hanya daun, maka boleh. Apalagi airnya sangat banyak, ya. Belumbang kan biasanya luas itu. Atau mungkin air yang sumber-sumur yang agak-agak nayang macam-macam putih, macam-macam apa boleh, suci itu, ya. Jadi suci. Karena yang merubahnya bukan sesuatu yang najis, yang lain monggo. Monggo. Nggih. Bagaimana kalau misalkan kita wudhu di pet ya? Iya. Itu ternyata berbau, tapi kita ragu ini apakah bau seperti bau kayak batang hewan atau ayam, tapi itu kurang jelas. Iya. Kurang pasti, masih ragu-ragu apakah ini boleh. Iya. Bagaimana dengan air keran, ya? Air keran ini melimpah loh, akhi. Dari Sungai Bengawan Solo, dari Berantas macam-macam, maka dipastikan suci. Ya, Allah Subhanahu. Yang lain? Dari tandon. Ya. Bagaimana kalau dari tandon? Ketika memang ya yang membuat bau yang tidak nyaman batang tikus najis. Ya, itu dibersihkan dulu airnya, tandonnya dibersihkan baru menjadi suci lagi. Tapi kalau yang membuat bau nggak nyaman ini karena mungkin nggak pernah kena udara tandonnya ya lama, maka tidak najis. Jadi diperhatikan dulu yang merupakan najis atau tidak najis. Monggo. Insyaallah.
terkena percikan apa? Air. Air di mana? Di jalan. Oh ya. Iya. Ya. Bagaimana kalau air di jalan, ya? Apakah itu najis atau tidak? Maka secara umum begitu jalan terkena hujan, seketika itu jalan menjadi suci. Maka air yang tergenang pun juga suci, cuman mungkin kita jijik, ya. Tapi sucinya tetap suci, maka boleh untuk sholat. Cuman jijik. Bahkan Nabi pernah ditanya, ya Nabi, para wanita ini memakai kain jubahnya itu sampai nyeret, ya, nyeret tanah. Kadang-kadang di tanahnya turun najis ya Nabi. Kata Nabi, ya, seretan berikutnya ini mensucikan kain tersebut. Jadi kain wanita kan biasanya sampai nyeret di tanah itu, ya kan? Di situ ada najis, ya. Maka seretan berikutnya, gesekan dengan tanah berikutnya ini mensucikan baju tersebut. Kecuali sampai, ya, sampai ngeplok gede misalnya najis lah, baru najis. Paham maksud saya? Ya. Jamaah rahimakallah, waktu habis ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.